Suaranya hilang. Jam 5:24 ya. Alhamdulillah, pesertanya baru 137. Baik, mudah-mudahan nanti bisa hadir semuanya. Nah, memang di pagi hari ini tidak ada rekaman yang dibagikan, sehingga nanti kalau ada yang butuh rekaman silahkan hubungi admin ya. Insya Allah nanti mulai bulan Desember ini untuk agenda kajian subuh kembali 2 kali Ustaz ya. Ya hari Insya Allah. 2 kali. Harinya hari Sabtu Selasa dan Sabtu. ya. Insya Allah nanti hari Selasa dan Sabtu. Jadi buat teman-teman Iya. nanti yang mau menyimak kajian subuh, insya Allah nanti bisa 2 kali sepekan. Ya, tentunya di sini tetap jamnya, cuma harinya hari Sabtunya tetap Sabtu ditambah Selasa. Kalau Wah, sebelum-sebelumnya mah dulu mah Selasa dan Jumat, sekarang Selasa dan Sabtu. insya Baik, Allah. kita mulai saja ya. Nggak apa-apa nanti buat teman-teman yang masih belum masuk mungkin bisa menyusul saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil kiram wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia berupa kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan dari kita semuanya Allah karuniakan dalam kondisi yang sehat ya di pagi hari ini. Kemudian salat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan eh, apa yang telah kita panjatkan kepada Rasulullah, apa yang kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW, telah mendapatkan balasan daripada syafaat beliau di yaumil hisab. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini di pada subuh ini kita akan melanjutkan tema bahasan terkait dengan tema-tema sebelumnya. Terkait dengan hal ini adalah yang terkait dengan hikmah-hikmah ya. Jadi kalau ditanya hikmah-hikmah penawar jiwa dan membuka jalan keluar. Ini partnya kelima atau episode yang kelima ya. Mudah-mudahan nanti jadi kita semuanya bisa memaksimalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz dan mempraktikannya sepenuhnya. Baik, buat teman-teman semuanya, kembali kita ingatkan bahwasanya info untuk bulan Desember ya, insya Allah nanti kajian subuh ini akan kembali 2 kali lagi. Cuma waktunya ditambah hari Selasa. Buat teman-teman nanti yang nggak kecil kah suara saya? Enggak sih, jelas biasanya. Oke. Ya, bulan Desember insya Allah nanti kajian subuh ini akan diadakan 2 kali sepekan ya. Jadi buat teman-teman nanti silahkan untuk waktunya, jamnya dicatat atau diingat bahwasanya kembali nanti insya Allah hari Sabtu masih tetap dan hari Selasa pada subuh. Insya Allah nanti tema-temanya pun nanti apa namanya mungkin bisa berkembang ke tema-tema yang lain. Insya Allah nanti jika kita semuanya diberikan kesempatan Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan kita untuk hadir atau menyimaknya. Baik seperti biasa, siapkan alat tulis untuk mencatat, menulis ya, boleh di buku, boleh di note, boleh di gadget. Silahkan ketika nanti ada poin-poin yang ditulis, silahkan dibuat resumenya juga boleh. Kita mengingatkan pula bahwasanya untuk senantiasa meluruskan niatnya semata-mata karena Allah, bahwasanya di kajian online ini, di kajian meskipun online ini, niat tetap harus diupayakan semata-mata karena Allah. Karena memang banyak nanti di antara diri kita mungkin masih disibukkan dengan kesibukan pagi hari ya, sehingga nanti kita lupa sepenuhnya meniatkan karena Allah. Baik, karena waktunya sudah berlanjut jam 5:29, supaya tidak terlalu siang, kita awali dengan membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Muhammad Arif ini waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi yang berkah ini insyaallah Allah mudahkan kita hadir di majelis ini. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa untuk kita semua dan teman-teman kita yang belum hadir, semoga Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah ada doa, apakah ada amalan yang bisa dibaca dan diucapkan oleh beliau dalam salatnya, dalam sujudnya, sebagian riwayat menyebutkan, atau dibaca sebelum salam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Rabbi, kita ulangi, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira, wa la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min 'indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa dengan penggalan-penggalan kalimat sebagai berikut. Yang pertama, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim dengan kezaliman yang banyak. Aku telah menganiaya diri sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni, memaafkan aku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Turunkanlah untukku ampunan dari sisimu. Warhamni, sayangilah aku, masukkanlah aku dalam rahmatmu. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menyampaikan terkait dengan hadis ini adalah adab yang agung bagi seorang muslim untuk datang ketemu kepada orang yang alim, kepada orang yang mengerti agama. Salah satu jalan supaya kita keluar dari hal-hal yang tidak baik, mengubah cara berpikir, atau bahkan menemukan jalan keluar dalam sebagian kehidupan kita adalah ketemu dengan orang yang alim, ketemu dengan orang yang mengerti tentang agama. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Lalu Nabi mengajarkan dua bagian penting dalam doa ini. Yang pertama, mengakui, menyadari ada sebuah kekhilafan. Yang pertama ini, mengakui, menyadari ada sebuah kekhilafan. Walaupun yang datang kepada beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang laki-laki yang mulia, yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, yang tidak ada yang lebih agung mungkin di masa itu setelah Nabi SAW kecuali adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik di masa itu. Beliau datang kepada Nabi, lalu Nabi mengajarkan doa itu. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ini menzalimi diri sendiri dengan kezaliman yang banyak. Hal ini mengandung maksud setiap orang itu sangat mungkin memiliki kesalahan terhadap dirinya sendiri, berbuat keburukan. Menyadari adanya kekhilafan itu adalah langkah pertama dan adab yang mulia untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kalimat yang serupa ini dialami atau diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan doa yang kita kenal semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan seterusnya. Di bagian awal beliau mengucapkan Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Di bagian yang lain, di cerita yang lain kita temukan Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Perhatikan doa Abu Bakar As-Siddiq tadi, bagian pertama. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Padahal beliau dalam situasi yang mungkin dalam tanda kutip tidak ada masalah, tidak ada problem. Beliau datang kepada Nabi, lalu tetap Nabi menyampaikan untuk seolah-olah menyadari tentang kezaliman diri.
Di lain sisi, Nabi Adam dan Nabi Yunus alaihissalam, doa yang agak serupa di bagian awalnya. Doa ini, situasinya Nabi Adam itu dalam tanda kutip pernah berbuat kesalahan kepada Allah SWT. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kemudian diturunkan di muka bumi, dan Nabi Yunus pun mengalami hal yang berat pula. Beliau masuk ke dalam perut ikan paus. Bagaimana cara keluar dari keadaan ini, dari keadaan yang negatif, lalu berubah menjadi positif? Bagaimana mengubah keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan, situasi yang buruk itu? Langkah pertamanya adalah kita semua perlu menyadari ada kezaliman dalam diri. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus pula. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi, menyadari ada sebuah kesalahan itu adalah langkah terpenting dan adab yang mulia untuk mengundang kebaikan-kebaikan yang banyak. Bapak ini berarti menyalahkan diri sendiri? Tidak, tetapi kita menyadari bahwa kita sedang berhadapan, sedang berhajat kepada Zat yang Maha Sempurna. Maka adabnya adalah ada sebagian keburukan kita ini yang menyebabkan semua masalah-masalah kita hari ini. Nanti kita akan masuk ke poin itu. Kemudian yang kedua, setelah menyadari kesalahan, Nabi kemudian menyampaikan, wala yaghfirudz dzunuba illa anta, tidak ada yang mampu mengampuni kecuali engkau. Maknanya, kita berhajat bahwa menghapuskan semua kesalahan ini hanya dengan pertolongan Allah. Kenapa kita mohon pertolongan Allah untuk dihapuskan dosa-dosa kita? Karena dosa-dosa itu mengundang semua problem kita hari ini. Nanti setelah ini poin itu. Yang kemudian yang kedua, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan sayangilah aku, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa maknanya kita meminta rahmat? Rahmat itu adalah yang akan membuat kita, dengan rahmat itu akan membuat kita bergeser, berpindah dari situasi buruk menjadi situasi baik. Situasi yang berat menjadi ringan. Sesuatu yang berat, yang menyulitkan, semoga setelah itu dimudahkan. Kita memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan-urusan kita. Yang dengan itu mudah-mudahan kita ketemu dengan semua kebaikan dalam setiap urusan. Baik, kita kembali ke bagian awal tadi. Rabbi inni zalamtu nafsi. Yang terkait dengan ayat ini adalah hal ini adalah surah Asy-Syura ayat ke-30. Silakan dibuka surah Asy-Syura ayat ke-30. Ini saya ambilkan dari tafsir Qurtubi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Baik, sebelum masuk ke surah ini, ayat ini disifati oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau sampaikan ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang paling mengandung harapan bagi kita. Kita garis bawahi poin ini. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran, kata Ali radhiyallahu anhu, beliau sampaikan, yang paling membawa harapan bagi kita. Beliau kemudian mengutip ayat ini. Apa maknanya? Kalimat dari Ali bin Abi Thalib ini maksudnya adalah mari kita melihat penjelasan ini dengan sudut pandang yang positif, dengan sudut pandang yang baik. Jangan sampai ketika kita melihat ayat ini seolah-olah kita ini selalu dalam situasi dihukum, disakiti kayak begitu. Tidak begitu. Tapi di sini justru kata Ali bin Abi Thalib ini mengandung harapan yang besar. Harapan itu atas apa? Kata beliau begini, bentar. Dia telah menebus dosa-dosaku dengan musibah itu, dan dia memaafkan banyak di antara kesalahan-kesalahanku. Maka tidak ada dosa yang tersisa setelah ampunannya. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika beliau baca ini, wa ma asabakum min musibatin, dan tidak ada musibah yang menimpa diri kita kecuali disebabkan karena perbuatan kamu sendiri. Orang kalau melihat ayat ini sepenggal begitu, kayaknya ini menakutkan begitu. Justru Ali bin Abi Thalib mengatakan ini adalah harapan yang besar.
Kenapa? Karena dengan turunnya musibah, dengan turunnya kesulitan itu, Allah ampunkan kesalahan kita dan Allah angkat derajat kita. Di bagian yang lain, Ali bin Abi Thalib mengatakan, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian ayat yang paling utama dari ayat-ayatnya. Beliau kemudian mengutip ayat ini. Beliau kemudian menyampaikan salah satu kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada beliau, kepada Ali. Wahai Ali, apa saja yang menimpamu di hari ini, sakit, hukuman, cobaan di dunia, adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Allah terlalu mulia untuk membalas terhadap kalian dengan menjatuhkan hukuman di akhirat nanti. Apa saja kesalahan yang telah diampunkan di dunia, maka Allah Maha Penyantun, Maha Lembut untuk menjatuhkan hukuman karena kesalahan setelah ia mengampuninya. Apa maknanya? Ya, apa yang menimpa diri kita ini dalam surah Asy-Syura ayat ke-30. Allah menurunkan sebagian musibah-musibah itu karena Allah hendak mengangkat derajat kita atau Allah mengampunkan dosa kita karenanya. Oh, Pak, berarti kalau saya musibah banyak berarti dosa saya? Ya, mungkin begitu. Kalau tidak ada dosanya, Pak, ya mungkin karena Allah mengangkat derajat kita. Jadi dua hal itu yang Allah karuniakan kepada kita. Mari kita lihat lebih lanjut kalimat-kalimat dalam tafsir Qurtubi. Al-Hasan, beliau datang kepada Imran bin Husain. Ada seorang laki-laki berkata, engkau mengalami hal ini, yaitu sakit. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, wahai saudaraku, janganlah engkau melakukan itu. Maksudnya beliau laki-laki tadi kelihatan sedih melihat sakit yang dialami oleh Imran bin Husain. Demi Allah, sesungguhnya aku menyukai sakit ini. Barang siapa menyukainya, maka dia adalah orang yang paling disukai oleh Allah. Masya Allah ya, ini kalimat dari Imran bin Husain. Jadi ini ada seorang mungkin muridnya atau orang lain yang menjenguk beliau dalam keadaan sakit. Lalu beliau, laki-laki ini seperti sedih, empati atas sakit yang dialami oleh Imran bin Husain. Imran bin Husain kemudian malah mengatakan, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Sesungguhnya aku menyukai sakit ini. Sesungguhnya aku menyukai musibah ini. Barang siapa menyukainya, maka dia adalah orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kesulitan sekali merasakan kalimat dari Imran bin Husain ini karena memang tidak mudah ya. Orang sakit lalu kemudian bisa bilang, ini aku sukai. Kita mengalami musibah seperti disebutkan oleh Ali tadi di bagian awal. Apa yang menimpa diri kita berupa harta, yang masalah dalam harta, masalah dalam fisik, atau masalah-masalah yang lain. Lalu kemudian orang ini bilang, Imran bin Husain, Masya Allah, barang siapa yang menyukainya, maka dia adalah orang yang paling disukai oleh Allah SWT. Coba apa kita arahkan ini pada problem yang kita alami sekarang. Sakit fisik gitu. Lalu kita bilang, ini yang paling kusukai. Mampukah kita mengucapkan kalimat itu? Kalau kita mampu mengucapkannya dan mampu merasakannya, ini yang paling aku sukai. Maka insya Allah, biiznillah mudah-mudahan antum termasuk orang yang disukai, dicintai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan ya. Ya memang tidak mudah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Baik. Kemudian Murrah bin Hamdani dikutip oleh Imam Qurtubi, beliau sampaikan, aku melihat luka yang bernanah di tangan telapak tangan Syuraih. Aku berkata, apa ini? Kemudian dia menjawab, ini disebabkan karena tanganku sendiri. Allah memaafkan kesalahan-kesalahanku yang banyak dengan ini. Masya Allah ya, orang-orang dulu itu begitu. Kalau mengalami musibah itu tidak menyalahkan keadaan, justru dia bisa melihat dengan sisi yang berbeda. Ini sisi positifnya orang-orang beriman. Tanganmu kenapa? Oh, ini aku sedang dihapuskan dosa-dosaku oleh Allah SWT dengan sakit ini. Masya Allah. Hal yang serupa kemudian disebutkan dialami oleh Ibnu Sirin. Suatu saat beliau dililit hutang. Kalau tadi kan fisik ya, problemnya fisik, sakit fisik. Kemudian ini dialami oleh Ibnu Sirin. Beliau dililit hutang. Beliau mengalami kesusahan. Kemudian beliau mengatakan, kata Imam Qurtubi, sesungguhnya aku mengetahui kesusahanku ini.
ini disebabkan karena dosaku yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Insya Allah ya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleh itu selalu punya sudut pandang yang out of the box. Jadi Ibnu Sirin ini kemudian mengatakan, aku terlilit hutang di hari ini. Hutang itu kan ya kita nyebutnya ujian, kita nyebutnya musibah. Ya, pokoknya hal yang ruwet gitulah, yang membuat kita ini jadi susah, jadi sedih. Nah, beliau menyimpulkan, saya terlilit dalam hutang dalam situasi yang menyusahkan semacam ini, disebabkan karena kesalahan yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Nah, yang menarik itu, orang saleh itu dibimbing oleh Allah untuk bisa menemukan problem dirinya. 40 tahun yang lalu dulu masih ingat. Saya punya kesalahan 40 tahun yang lalu. Itu kan yang unik. Oh, kita kadang kesalahan kemarin hari ini sudah lupa. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi orang-orang soleh itu begitu mengalami musibah, dia akan dibukakan, ya, dia akan dibukakan eh, penyebabnya. Yang dengan cara itu akhirnya dia menemukan jalan untuk taubat, kan itu. Dia menemukan jalan untuk taubat. Di Hilyatul Auliya ada penjelasan tentang di kitab Hilyatul Auliya ada penjelasan yang dilakukan oleh Ibnu Sirin ini. Kenapa beliau sampai mengalami terlilit hutang itu? Beliau pernah berkomentar tentang seseorang. Orang itu berdagang lalu kemudian entah dengan sebab apa yang jelas Ibnu Sirin mengatakan begini. Waktu itu aku mengatakan kepada si fulan itu, wahai si bangkrut. Kalimatnya begitu, wahai si bangkrut. Jadi kalimat yang tadi disebutkan oleh Imam Qurtubi, aku mengalami kesusahan berupa terlilit hutang ini disebabkan karena dosaku 40 tahun yang lalu. Dosa itu adalah komen terhadap orang lain, yaitu kalimatnya wahai si bangkrut. Anda bisa bayangkan komentar kayak begitu saja bagi orang-orang beriman itu ah ya itu dosa itu bagi orang-orang beriman, orang-orang mulia, orang yang saleh. Ya itu kategorinya dosa. Lalu kemudian akhirnya beliau mengalami kesusahan yang beliau simpulkan kesusahan itu disebabkan karena kesalahan itu berupa komentar negatif. Komentar negatif loh. Nauzubillah. Jadi mulai sekarang coba deh cek Facebook kita, cek status kita yang sering negatif ke orang, ayo dihapus deh. Lalu diistighfari, bukan hanya dihapus ya. Bukan hanya menghapus jejak digital, tetapi bertaubat kepada Allah. Nah ini yang dialami oleh Ibnu Sirin. Kemudian dari Ahmad bin Abi Al-Hawari, beliau berkata, dikatakan kepada Abu Sulaiman Ad-Darani, mengapa orang yang berakal, kenapa seseorang itu tidak mencela orang yang berbuat buruk kepada mereka? Ini orang ini bertanya tentang sebagian orang yang soleh, sebagian orang yang paham pemahamannya baik, stabil emosinya. Salah satu sifatnya, kenapa orang model begini kok dia tidak mencela, tidak marah kalau ada orang bersikap buruk padanya. Oke ya, saya ulangi. Kenapa orang itu kok dia stabil banget, fresh banget pikirannya. Kalau ada orang bersikap buruk, dia tidak membalas. Dia mampu tidak bersikap negatif. Dia mampu untuk tidak mencela, tidak membalas atau tidak membalas dengan hal negatif. Kenapa dia bisa melakukan itu? Kata Sulaiman Ad-Darani beliau sampaikan, sebab mereka tahu bahwa Allah hanya akan memberikan ujian disebabkan karena dosa mereka sendiri. Ya tentu apa namanya? Ada dua model di garis bawahi yang menimpa diri kita karena dosa kita ada disebab atau karena Allah mengangkat derajat kita. Artinya memang kita bukan karena sebuah kesalahan. Nah, yang kedua ini kita tinggalkan, kita masuk ke surah Asy-Syura ayat 30, fokus tentang dosa kita. Nah, ini yang disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani beliau sampaikan, nah orang itu kenapa bisa cool, bisa tenang? Ya dia punya keyakinan yang menimpa dirinya itu ya karena kesalahannya dia sendiri. Kenapa ada orang ribu, dia berada di lingkungan toksik, berada di lingkungan negatif, tapi dia bisa jalan santai saja. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Karena dia meyakini tidak akan menimpa apapun pada dirinya kecuali karena dosanya sendiri. Maksudnya begini, kalau dia tidak ada salah di hadapan Allah, semua akan baik-baik saja. Maksudnya begitu. Jadi seseorang itu berada dalam situasi toksik, berada dalam situasi negatif, ketemu dengan orang yang buruk, ketemu dengan orang yang jahat, tidak akan terjadi apa-apa dalam dirinya, seolah-olah begitu.
Kenapa? Karena sebenarnya yang menimpa dirinya itu adalah sebagian dari dosanya sendiri. Jadi yang patut kita takutkan, kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa? Bentar. Khawatir salah mengutip. Oh, bukan. Kata Ali bin Abi Thalib. Ini dikutip oleh Syekh Dr. Umar. Beliau sampaikan begini. Janganlah seseorang hamba sekali-kali berharap kecuali hanya kepada Allah. Dan janganlah seseorang hamba kecuali takut, jangan orang hamba takut kecuali atas dosanya sendiri. Ketika dia ditanya, hal itu karena musibah dan ujian itu datang disebabkan karena dosanya. Dan dihapus atau diangkat dengan sebab taubat. Ya. Baik, kalau begitu Pak, selama ini saya mengalami situasi yang negatif. eh, apa sebabnya? Ya, tidak usah menyalahkan keadaan. Istighfar saja yang banyak. Satu itu. Kemudian yang kedua, tetap positif. Mungkin Allah akan mengangkat derajat kita dengan musibah itu. Musibah itu. Mari kita lanjutkan beberapa kalimat yang ada dalam tafsir Qurtubi. Kata Ikrimah, tidaklah suatu musibah atau yang lebih keras dari itu mendera atau menimpa pada diri orang-orang beriman. Kecuali karena dosa yang Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan musibah itu. Atau karena dia akan mendapatkan derajat, kedudukan yang tinggi, yang tidak akan menyampaikan pada derajat itu kecuali dengan musibah itu. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, kalau hari ini kita mengalami hal yang berat dan seperti tidak ada jalan keluarnya, pegang baik-baik kalimat dari Ikrimah ini. Semua hal yang menimpa pada diri orang-orang beriman, hal yang negatif maksudnya, hal yang menyakitkan, dan yang lebih berat dari itu karena si hamba ini tidak ada amal yang cukup untuk menghapuskan dosanya. Dan Allah begitu sayang kepada si hamba ini, dan tidak ada cara menghapuskan dosa itu kecuali dengan ujian atau musibah ini. Ini maksudnya supaya kita tetap positif gitu. Kita istighfar, niatnya supaya Allah mengampuni dosa kita. Ternyata istighfar kita ya kayak begitu. Kita pengen misalnya dihapus dosa kita dengan puasa Ramadan. Nah ternyata ya puasa kita modelnya kayak begitu. Ada kurangnya, ada cacatnya, kadang ada sombongnya, kadang ada ujubnya, ya kadang ada riaknya. Kita pengen misalnya dengan sholat kita, dengan umroh kita, dengan haji kita, dosa-dosa kita diampunkan. Ya kadang hajinya, umrohnya itu penuh dengan kesombongan, ujub, tinggi hati, ada macam-macam. Banyak faktor yang bisa merusak. Nah, Allah begitu sayangnya kepada si hamba ini. Tidak ada jalan untuk menghapus dosanya kecuali dengan musibah itu. Maka Allah kemudian menurunkan musibah itu kepada si hamba ini. Kita ini pengen dihapuskan dosa kita. Lalu kita mohon pada Allah, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa saya. Tapi istighfar kita tidak cukup. Sekali lagi, kata Ikrimah, tidak ada jalan untuk menghapuskan dosa itu kecuali dengan musibah. Di lain kesempatan, kita menginginkan agar derajat kita ini tinggi. Betapa dalam doa kita, kita inginnya Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Bisa ketemu dengan Nabi, bisa ketemu dengan para syuhada, ketemu dengan orang-orang saleh. Tapi ternyata amal kita tidak ada yang mampu mengantarkan kita pada derajat itu. Maka tidak ada yang bisa mengantarkan kita pada derajat itu kecuali musibah, kecuali kesulitan. Maka Allah turunkan musibah dan kesulitan itu. Kita ini berdoa minta derajat diangkat. Dan Allah Maha tahu tidak ada amal kita yang mampu mencapainya. Allah sayang banget pada kita, maka Allah kabulkan. Allah kasih derajat itu. Tapi jalannya dengan musibah. Ini hal yang Allah karuniakan kepada orang-orang beriman. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib tadi menyampaikan, ayat ini adalah kabar gembira bagi orang-orang beriman. Ayat yang paling utama, yang paling mengembirakan bagi orang-orang beriman. Karena dia bisa mendapatkan ampunan dengan jalan yang lain. Dia bisa mendapatkan derajat yang mulia dengan derajat yang lain. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Laki-laki ini memohon kepada Nabi Musa untuk berdoa. Doakanlah aku agar Allah mengabulkan hajatku.
Beliau sampaikan begitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta agar doa si hamba ini atau umatnya Nabi Musa ini dikabulkan. Beberapa saat setelah itu, laki-laki ini tiba-tiba dia didatangi oleh seekor singa. Dia berhadapan dengan seekor singa itu, kemudian dia berkelahi. Dicabik-cabiklah badannya, dan qadarullah, Allah takdirkan laki-laki ini dia terbunuh di tangan seekor singa itu. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apa yang terjadi pada hambamu ini, pada si fulan ini?" Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sesungguhnya orang itu meminta derajat, meminta kedudukan kepadaku, di mana aku mengetahui bahwa dia tidak akan mendapatkannya dengan amalnya itu. Oleh karena itu aku menimpakan apa yang kau lihat padanya, supaya aku dapat menjadikan hal itu sebagai wasilah untuk mendapatkan derajat tersebut." Insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Baik, jadi laki-laki ini meminta kepada Nabi Musa alaihissalam dengan sebuah doa. Ya doanya gitu, ya Allah, saya minta derajat yang tinggi. Apa yang terjadi? Nabi Musa mendapati laki-laki ini akhirnya menghadapi musibah. Badannya dicabik-cabik oleh seekor singa. Ketika Nabi Musa keheranan dengan cerita ini, dengan kejadian itu, kemudian Allah berfirman kepadanya, laki-laki itu meminta sebuah derajat yang tidak mungkin ia capai dengan amalnya. Tapi aku berikan derajat itu. Hanya saja jalannya adalah dengan diberikan musibah. Teman-teman sekalian, bukankah kadang dalam doa kita ini kita meminta kepada Allah, Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, misalnya. Ya Allah, karuniakan kepadaku sifat orang-orang sabar. Apa maknanya? Apakah sabar itu bisa dicapai tanpa musibah? Mohon maaf ya. Apakah sabar itu bisa tercapai tanpa ujian? Tercapai atau tidak? Tidak. Maka begitu kita berdoa, Allahumma afrigh alaina sabra, ya Allah, karuniakanlah kepadaku sifat orang-orang sabar. Wa tawaffana muslimin, dan matikan aku dalam keadaan berserah diri padamu. Kita meminta diberikan kesabaran, tapi jalannya kan harus diberi ujian. Sama seperti kita minta diberikan anak. Ya Allah, berikanlah saya keturunan. Ya pasti jalannya itu adalah diberikan pasangan terlebih dahulu. Sebabnya diberi. Sama seperti itu pula waktu kita meminta diberikan kesabaran. Pasti akan ada ujian yang menyebabkan kesabaran itu muncul dalam diri kita. Di lain sisi kita minta, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Misalnya kita bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakan kepadaku kehidupan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat itu juga baik. Wa qina adzabannar, dan selamatkan aku dari api neraka. Kedudukan yang baik di dunia dan keadaan yang baik di akhirat berupa surga. Terus itu kira-kira dikasih tanpa jalan gitu. Kan nggak mungkin ya. Kedudukan di dunia dan di akhirat kita minta. Lah untuk sampai di titik itu, ya kan harus ada jalan yang kita tempuh. Sebagaimana kita pengen kenyang, ya tentu harus makan dulu. Sebagaimana kita ingin hausnya hilang, ya harus minum seteguk air. Itu hal yang tidak bisa dihindari, karena kita terikat dengan sebab dan akibat. Maka ketika kita meminta kemuliaan di negeri akhirat, jangan heran ketika di dunia lalu kemudian Allah turunkan sebagian ujian-ujian dalam kehidupan kita. Begitu pula waqina azabannar, bebaskanlah kami dari api neraka. Kadang yang membebaskan kita dari api neraka ini adalah semua kesulitan-kesulitan tadi. Para ulama kami dalam mazhab Maliki, kata Imam Qurtubi, ini bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang kafir, hukuman baginya ditangguhkan sampai di akhir. Nauzubillah summa nauzubillah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini semua berlaku, ayat ini berlaku bagi orang-orang yang beriman.
Sedangkan pada orang-orang yang tidak beriman, pada orang-orang kafir, semua ujian-ujian itu ditunda. Semua hal yang buruk itu ditunda dan hanya ditimpakan di akhirat. Maka kalau kita mengalami hal yang seolah hidup ini lempeng gitu, ya mudah-mudahan itu fadilah. Kita bersyukur pada Allah. Tapi di baliknya mungkin perlu kita sisipkan sejenak. Ya Allah, hidup saya kok kayaknya lempeng banget ya. Jangan sampai nauzubillah ada keburukan yang ditunda dan diberikan di akhirat. Nauzubillah, kita berlindung dari itu. Jadi kita minta keselamatan dunia dan akhirat. Teman sekalian yang dirahmati Allah, kata Imam Qurtubi, ini terjadi pada orang-orang beriman dan tidak terjadi pada orang-orang kafir. Nah, salah satu yang terjadi pada orang-orang beriman, kesulitan-kesulitan itu adalah eh, kesulitan di sakaratul maut. Yang ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di Minhajul Qasidin. Beliau sampaikan di antara ujian-ujian yang berat yang menimpa orang-orang beriman itu puncaknya adalah pada waktu kematian. Ketika orang-orang beriman itu menghadapi sakaratul maut dengan sangat berat, sangat sakit, maka itu adalah puncak dari penghapusan semua kesalahan-kesalahannya. Sehingga setelahnya dia menghadap kepada Allah tanpa membawa dosa. Sebaliknya pada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ketika dia sakaratul maut dimudahkan ringan tanpa sakit sedikit pun, maka ringan, mudah yang ia rasakan di sakaratul maut itu adalah balasan atas semua kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Sehingga dia menghadap kepada Allah tanpa membawa kebaikan sama sekali karena kebaikannya telah kontan, cash, dibayar dengan kemudahan di sakaratul mautnya. Jadi, kalau kita melihat saudara-saudara kita, orang-orang beriman, dia mengalami kesulitan di sakaratul mautnya, itulah puncak penghapusan dosanya. Tapi kita inginkan tentu tetap Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Kita tetap minta ya Allah ringankan kami di sakaratul maut kami. Kita masih minta begitu. Ya jangan heran mungkin di sebagian kehidupan kita waktu kita masih sehat ini akhirnya mengalami ujian, musibah bertubi-tubi terus datang begitu. Maksudnya untuk apa? Supaya kita menghadap kepada Allah nanti tanpa membawa dosa sama sekali. Baik, teman sekalian, inilah yang tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ayat ini kabar gembira. Ayat ini membuat jiwa kita menjadi kuat karena ada kebaikan yang nampak yang Allah kabarkan kepada kita. Kebaikan yang Allah lakukan kepada orang-orang beriman. Baik, kita lanjutkan dulu. Dari Thabit Al-Bunani, beliau sampaikan, ada sebagian ulama berpendapat yang mengatakan bahwa detik-detik penderitaan itu dapat menghilangkan detik-detik perbuatan dosa. Saya ulangi ya, kalimat dari Thabit Al-Bunani. Sebagian ulama mengatakan detik-detik penderitaan itu dapat menghilangkan detik-detik perbuatan dosa. Jadi setiap waktu kita merasakan ujian, merasakan berat yang kita alami, setiap saatnya itu kebaikan yang banyak. Pada orang-orang yang sakit misalnya, bedanya apa dengan orang-orang sehat? Orang-orang yang sehat itu perlu istighfar. Tentu istighfarnya tidak setiap saat untuk menghapuskan dosa. Orang yang sehat, dia perlu beramal, amal soleh. Tentu tidak setiap saat amal solehnya itu bisa dia lakukan. Tetapi pada orang-orang yang sakit, setiap detiknya itu menghapuskan dosanya. Karena dia merasakan sakitnya itu setiap waktu dia rasakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kitab beliau Audatus Sabirin, beliau mengutip beberapa penjelasan. Orang-orang yang sakit itu, dia tertimpa musibah. Jika kemudian dia ditakdirkan oleh Allah sembuh dari sakitnya, dia bangkit dari pembaringannya dalam keadaan bersih tanpa dosa sama sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan dengan sakitnya itu
dia wafat, dia meninggal dengan sakitnya itu, maka dia menghadap kepada Allah suci, kembali kepada fitrah tanpa membuat dosa sedikit pun. Ini yang dialami oleh orang-orang beriman. Sekali lagi, hanya berlaku pada orang-orang beriman. Maka tidak mengherankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan yang lain beliau sampaikan, setiap hal yang menimpa orang-orang beriman itu menghapuskan dosa hingga tertusuk duri di kakinya. Setiap keresahannya, setiap kegelisahannya, hingga tertusuk duri di kakinya, itu semua menghapuskan dosanya. Kemudian di bagian yang akhir di ayat ini, wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa itu. Maknanya adalah sebagian besar kemaksiatan tidak diberikan hukuman. Maksudnya Allah mengampuni dosa-dosa si hamba itu. Inilah inti pendapat dari Al-Hasan. Menurut pendapat yang lain, Allah memaafkan sebagian besar pelaku maksiat dengan tidak menyegerakan hukuman bagi mereka. La haula wala quwata illa billah. Nah, Syekh Dr. Umar menyebut ini pada bagian ke berapa ini? 41. Kaidah-kaidah ke-41 yang sebaiknya dipegang oleh orang-orang beriman. Tujuannya apa? Supaya kita menyikapi problem ujian dalam kehidupan kita ini dengan ringan. Baik, mari kita hafalkan doanya jadi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Semoga segera hafal doa itu ya. Nanti dibaca pada waktu sholat, pada waktu sujud juga boleh. Nah, sedikit tambahan dari tafsir Ibnu Katsir. Seseorang datang kepada Al-Ala Ibnu Badr. Beliau ini bertanya tentang ujian yang beliau alami, yaitu beliau ini buta sejak masa kanak-kanak. Ketika dijelaskan ayat ini, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpamu itu disebabkan karena kesalahanmu. Laki-laki ini kemudian bertanya, aku mengalami musibah berupa mata buta sejak kanak-kanak. Maksudnya, beliau ingin mempertanyakan, bukankah ketika kita masih anak-anak dosa tidak dihitung? Lalu kenapa Allah sampaikan musibah yang menimpamu disebabkan karena kesalahanmu sendiri? Al-Ala Ibnu Badr disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau sampaikan, engkau buta ini disebabkan karena kesalahan kedua orang tuamu. Antum bisa lihat ini di tafsir Ibnu Katsir. Kenapa demikian? Karena orang tua ketika mengalami ujian kepada dirinya sendiri, kadang batin itu belum ketemu dengan taubat, belum sadar, belum istighfar. Tapi begitu ujian menimpa pada diri anak, tiba-tiba langsung sadar, langsung taubat. Nah, kepada anak ini, lupa ini berarti apa namanya? Kenapa saya bisa mengalami hal ini? Ya, ini adalah ujian bagi kita. Allah angkat derajatmu dengan sakit berupa mata yang tidak bisa melihat ini. Bagi si anak itu mengangkat derajat di hadapan Allah, bagi orang tua itu teguran untuk dia supaya dia segera kembali kepada Allah, segera bertobat. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi maksudnya renungannya begini, seolah-olah semua hal yang menimpa pada diri kita ini, ya memang tidak bisa dilepaskan dari sebagian kesalahan yang kita alami. Kesimpulan inilah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yang dikutip oleh Dr. Umar di buku beliau yang kita bahas ini. Beliau mengamati dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran, selalu dalam tanda kutip polanya sama, yaitu setiap kesalahan itu pada akhirnya akan mengundang atau menghadirkan ujian-ujian.
kecuali jika dia bertaubat kepada Allah. Bukankah dahulu umatnya Nabi Lut mereka mendapatkan azab disebabkan karena kesalahannya? Begitu pula umatnya Nabi Nuh. Begitu pula yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Setiap keburukan itu pada akhirnya mengundang musibah, mengundang ujian. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah. Maka sekarang mari sama-sama kita tidak perlu menyalahkan keadaan diri kita, keadaan orang lain. Begitu mengalami musibah, kaitkanlah ini dengan ini karunia. Allah sedang menghapuskan dosa kita dengan ujian ini. Allah sedang mengangkat derajat kita dengan ujian ini. Inilah cara berpikir yang diajarkan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Baik. Di ayat selanjutnya, wa ma antum bimu'jizina fil ard. Kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Maknanya tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, maksudnya kalian tidak akan dapat membuatnya tidak mampu dan tidak menjatuhkan hukuman. Maksudnya hukuman itu akan pasti datang. Hampir pasti datang. Ya, bagi orang-orang yang melakukan dosa kecuali dia bertaubat kepada Allah. Ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kita fahami dengan sudut pandang disebutkan oleh Ikrimah tadi. Ini adalah kemuliaan sifat-sifat Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita, maka Allah turunkan musibah itu di dunia. Dan na'udzubillah, jangan sampai musibah itu terjadi di akhirat. Maka sangat sulit sekali untuk menghapuskannya. Baik, ini teman-teman sekalian nasihat renungan bagi kita bersama. Mari setelah ini selalu kita memperbanyak istighfar, karena istighfar itu adalah jalan keluar dari semua kesulitan yang kita alami. Boleh membaca istighfar astaghfirullahaladzim atau sayyidul istighfar yang agak panjang itu. Boleh. Atau doanya yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi juga boleh. Atau doanya Nabi Adam, terserah. Jadi intinya, apapun yang menimpa diri kita sekarang, jangan terlalu fokus kepada orang lain, jangan terlalu fokus kepada orang-orang di sekitar kita, perbanyak saja istighfar. Semoga setelah itu Allah bukakan jalan keluar untuk kehidupan kita. Allah besar, semoga ini menjadi renungan kita di pagi yang berkah ini insya Allah. Semoga Allah karuniakan taufik kepada kita semua. Saya kembalikan ke Abi Edi. Allah besar. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari kita semuanya yang mengikuti kajian pagi hari ini bisa mempraktikkan, bisa mengamalkan ya buat kita semuanya insya Allah. Baik. Karena Ustadz sudah mengakhiri ya, meskipun waktunya baru jam 6:12. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semuanya, Allah berikan keberkahan buat kita semuanya di pagi hari ini, sehingga pagi hari ini kita bisa lalui dengan keberkahan dan kebaikan yang berlimpah insya Allah. Kita berjumpa lagi insya Allah hari Selasa. Selasa. Ya. Ya betul ya, Selasa. Selasa sekarang udah Desember. Buat teman-teman semuanya nanti untuk mengikuti lagi insya Allah bisa hadir di hari Selasa ya. Di Selasa pada subuh insya Allah. Baik, yang berikutnya kami infokan bahwasanya buat teman-teman atau buat Bapak dan Ibu sekalian yang mau mensupport aktivitas KRM silahkan disalurkan melalui QRIS atau rekening KRM, silahkan yang di layar, silahkan di capture juga boleh, ya di SS, siapa tahu nanti satu waktu kita diberikan kesempatan Allah untuk menyempatkan diri untuk membantu aktivitas KRM, silahkan salurkan melalui rekening ya BCA, rekening BCA Syariah. Kemudian setelah transfer atau setelah via QRIS nanti silahkan konfirmasi ke nomor yang tertera. Ya, mudah-mudahan nanti di antara diri kita semuanya Allah berikan kemudahan dan kebaikan buat semuanya insya Allah. Baik, karena waktu sudah selesai, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.